Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila. Saya di sini akan mencoba mereview buku Harry Potter karya J.K. Rowling, khususnya Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Nah, sebelumnya saya akan mencoba membacakan blurb-nya ya. Itu ketika bus kesatria membelah kegelapan malam dan berhenti mendadak di hadapan Harry Potter, maka dimulailah tahun ajaran berikutnya di Hogwarts yang jauh dari biasa-biasa saja. Menurut saya kan emang ya setiap tahunnya di Hogwarts tuh nggak ada yang biasa saja. Pasti ada aja acaranya gitu. Yaitu Sirius Black, pembunuh massal dan pengikut Lord Voldemort, kabur dari penjara Azkaban dan konon dia memburu Harry. Oh my god. Sirius Black yang keriting gitu. Hitam. Pada pelajaran ramalan pertama, Profesor Trelawney, profesor yang keriting itu, Profesor ramalan, melihat terawangan kematian dalam ampas tahanan itu. Apa itu? Itu gambar Grim. Namun, tak ada yang lebih menakutkan daripada para Dementor, sosok-sosok penghisap jiwa yang gentayangan di sekeliling sekolah. Bener sih emang, Dementor itu lebih menakutkan daripada Lord Voldemort menurut saya. Karena dia benar-benar menghisap kebahagiaan, meninggalkan pengaruh buruk, meninggalkan kenangan buruk sampai jiwanya benar-benar dihisap keluar. Oh my god, ini menyedihkan benar. Harry Potter bukunya terbitan dari PT Gramedia ya. Terjemahan maksudnya, terjemahan. Copyright dan trademark yaitu Warner Bros 2000 tahun 2000 ya. Teks J.K. Rowling-nya tahun 1999. Hak cipta terjemahan Indonesia yaitu PT Gramedia Pustaka Utama. Susunan sampulnya Nicholas F. Chandra Wiyanata. Ini sampul terbaru loh, keluaran tahun 2017. Ini benar-benar bagus. Oh my god, this big, this Harry, this your respect. Yep. Saya emang di perpustakaan karena saking sukanya sama sampul barunya. Pengen beli sih sepaket gitu, tapi mahal. Sekitar 1,5 juta kan, sampai 2 juta kayaknya. ISBN-nya yaitu 978 602 03 4273 ada 536 halaman, tingginya 20 cm, dan menurut saya ketebalannya ini ada 5 cm. Dicetak oleh PT Gramedia Jakarta. Ini awalnya itu untuk Jill Perawat dan siapa ini? Anikili, pecinta ayunan. Saya akan mencoba membacakan daftar isi. Nggak itu kelihatan ya. Daftar isinya yaitu yang pertama Pos Burung Hantu ada di halaman 9, yang kedua Kesalahan Besar Bibi Marga halaman 28, ketiga Bus Kasatria halaman 47, yang keempat Lady Cauldron halaman 68, yang kelima Dementor halaman 93, yang keenam Cakar dan Daun Teh halaman 125, yang ketujuh Bokart di dalam lemari pakaian halaman 157, yang ke-8 Kaburnya di si Nyonya Gemuk halaman 178, yang ke-9 Kekalahan yang Menyedihkan halaman 203, yang ke-10 Peta Perampokan halaman 228, yang ke-11 Firebolt halaman 262, yang ke-12 Patronus halaman 289, yang ke-13 Gryffindor versus Ravenclaw halaman 312, yang ke-14 Dendam Snape halaman 332, yang ke-15 Final Quidditch halaman 359, yang ke-16 Ramalan Profesor Trelawney
halaman 386. Yang ke-17 kucing, tikus, dan anjing, halaman 408. Yang ke-18 Money, Wormtail, Padfoot, dan Prongs, halaman 429. Yang ke-19 Abdi Lord Voldemort, halaman 440. Yang ke-20 Kecupan Dementor, halaman 465. Yang ke-21 Rahasia Hermione, halaman 475. Yang ke-22 Pos Burung Hantu lagi, halaman 511. Nah, setelah kita membaca daftar isinya, saya akan mencoba membacakan sinopsisnya. Menurut saya, sebetulnya setelah mengetahui bahwa ayah dan ibunya Harry Potter bukan pemabuk gila ya, yaitu ayah dan ibunya Lily dan James Potter itu sebetulnya pahlawan dunia sihir ya. Nah, Harry benar-benar senang karena ayah dan ibunya bukan pemabuk yang meninggal di kena tabrakan. Itu benar-benar menjadikan menurut saya dibohongi. Karena dia selama ini tinggal dengan keluarga bibi dari pihak ibunya, yaitu Bibi Petunia, dengan suaminya Vernon Dursley dan anaknya Dudley Dursley. Sebelumnya sampai umur 10 tahun ya, sebelum mendapatkan surat dari Hogwarts, Harry itu tinggal di lemari bawah tangga dan itu benar-benar menunjukkan umur saya. Dan menurut saya Harry Potter benar-benar hebat karena dia nggak bakal mengalami trauma, dan itu kayaknya emang dia punya karakter yang kuat ya menurut saya. Setiap anak bakal trauma menurut saya, nah, dia mentalnya benar-benar kuat. Kalau saya yang mengalami, mungkin udah bunuh diri. Ya karena desakan dari ajaran dari orang tuanya, apalagi bibi Petunia sama paman Vernon yang benar-benar benci sihir, menganggap mereka itu orang aneh ya, penyihir itu orang aneh. Harry selalu dekat sama Dudley. Nah, Dudley itu punya bibi dari pihak ayah, yaitu Bibi Marga. Nah, kebetulan Bibi Marga kayaknya datang ke rumahnya buat berkunjung. Terus dia tuh ngolok-ngolok ayah sama ibu Harry. Ngolok-ngolok ayah sama ibu Harry buat kalau dia itu ayah dan ibunya pemabuk. Nah, setelah itu Harry karena nggak terima, sihirnya lepas kendali, membuat Bebek Marga itu menggelembung kayak balon. Jadi dia terbang. Itu benar, menurutku sangat aneh ya, karena sistem kepemerintahan itu udah nggak, karena sistem pemerintah seharusnya anak yang di luar wilayah sihir ya, yang ada wardnya, yang wilayah sihir itu harusnya ketahuan gitu loh kalau melakukan sihir, karena itu kan pelanggaran buat muggle. Di Inggris tuh disebut muggle, di Amerika disebut nomads. Itu tuh orang nggak punya sihir. Nah, sebetulnya pada buku yang ke-6 ya, jadi melakukan sihir bukan buat nolongin Dudley dari Dementor. Lah, dia pakai sihir, kena sihir, kedeteksi sama kementerian. Lah, setelah ini saya mikir, kok bisa gitu loh, padahal sebelumnya dia melakukan sihir yang gak sengaja itu, kenapa gak kedeteksi gitu loh. Pertama, menurut saya karena satu, pakai tongkat. Kedua, karena rumah
Petunia itu ya, yang ditinggali sama Harry dan keluarga bibinya itu punya ward pelindungan dari Lily, jadi nggak bakal kedeteksi. Kayak panti asuhannya Tom Riddle, dia bener-bener nggak bakal nggak kedeteksi kan, padahal dia pakai magic sembarangan. Nah, menurut saya itu tuh. Nah, setelah menggelembungkan bibinya, Harry itu kabur ke jalan ya. Saat itu dia lihat anjing yang menakutkan karena sebelumnya dia itu dapat pos burung hantu dari Ron, mengatakan bahwa belum ya, kayaknya belum sampai situ. Bener, dia lihat anjing yang menakutkan. Saat itu dia tanpa sadar mengacukan tongkat sihirnya yang terbuat kalau nggak salah dari kayu holly, 10 berapa inci, dengan inti bulu burung phoenix, dan itu benar kembarannya. Bulu itu kan biasanya burung phoenix itu menjatuhkan cuma satu bulu ya, dan itu menjatuhkan 2, yang satu di tokonya Harry Potter, yang satu di tokonya Tom Riddle, Lord Voldemort. Jadi mereka disebut tongkat kembar. Nah, setelah itu karena mengancurkan tongkatnya, dia tanpa sengaja memanggil bus kesatria, dan itu saat menaiknya Harry kaget, kenapa malah tempat tidur bukan bangku. Nah, setelah ditelusuri, Harry mengatakan dia ingin ke London, ke Lake Cauldron. Nah, pas perjalanannya itu bener-bener gila karena punya menyempit, melebar, dan ada orang satu di situ yang tidur. Kenapa dia masih bisa tidur? Gitu pikir Harry. Padahal yuk koncak kesana, koncak kesini. Kalau saya naik itu bis itu, saya bakal muntah, bener, serius. Nah, sampai dia lagi Cauldron, dia bakal ketemu Tom, nginep di sana 1 malam. Setelah itu ke rumahnya Ron, kalau nggak salah, bukan, nginep di Lake Cauldron karena mereka takut ya kayak di rumah Ron bakal diincer. Terus tuh ada Hermione sama Ron menunjukkan korannya kalau Sirius Black itu keluar dan berpikir kalau keluar dari Azkaban, berpikir kalau dia itu sebenarnya ngincar Harry Potter. Nah, karena membunuh tuannya yaitu Lord Voldemort, Dark Lord. Sebenarnya aku benar-benar suka Tom Riddle kecil ya daripada Dark Lord. Setelah dia buat Horcrux, Horcrux ya, aku benar-benar gak suka karena bener gak, jiwanya kebelah. Buku Horcrux pertama yaitu buku diary, pada buku kedua tahun kedua itu dijelaskan itu bagi setengahnya di buku, setengahnya yang asli lah. Karena bikin buat kayak Horcrux itu kan kayak belah jiwa ya, setengah di buku. Nah, masih ada setengah ya yang asli, setengah lah. Dia tuh bagi lagi, setengah lagi dibagi, jadi tinggal 1/4. Nah, 1/4-nya itu dibagi terus sampai kalau nggak salah ada 7 Horcrux ya. Spoiler. Nah, pokoknya setelah itu mereka berangkat ke Hogwarts pakai kereta dari tahun 94. Keretanya benar-benar, menurut saya keretanya bakal lebih keren daripada di film ya.
lebih keren dari buku kuno merah anggun cantik pastinya dari di bayangan saya gitu loh dari baca buku itu. Terus setelah sampai Hogwarts, Profesor Dumbledore memberi pengumuman kalau Dementor bakal ada buat ngawasin Hogwarts karena dari pemerintah ya, disuruh pemerintah karena menurut mereka Hogwarts bakal nggak aman karena si Sirius bisa saja masuk. Sebetulnya pemerintah itu menurut saya bodoh ya, karena kenapa nggak Aurora aja daripada si Dementor gitu loh. Kenapa nggak Aurora? Aurora itu polisi sihir, polisi di dunia sihir kayak gitulah. Aurora itu namanya. Nah, itu benar-benar bodoh menurut gue, langkah yang bodoh di pemerintah. Setelah itu bahasan pertama yaitu dari Profesor Trelawney yang bakal benar-benar disesali oleh Harry, yang gak disukai oleh Hermione. Nah, karena setelah itu kan mereka disuruh ramalan. Harry berpasangan dengan Ron. Mereka disuruh minum teh. Nah, cangkir tehnya Harry itu dasarnya ampas tehnya gambar krim yang menurut yang dibaca Ron itu kematian. Profesor Trelawney bener-bener ngeramal kayak gitu, kayak sawan. Nah, sawan ngomong nggak jelas gitu kayak kemauan bakal datang ke dirimu gitu. Setelah itu karena Hermione benar-benar nggak suka, maka diseretlah Harry keluar. Nah, setelah cangkir dan daun teh, kita ke pelajaran berikutnya yaitu pertahanan ilmu sihir yang katanya dikutuk karena dulu Tom Riddle mencoba masuk jadi guru di Hogwarts ke pelajaran itu, mata pelajaran apa tadi ya pokoknya karena dikutuk ya. Yang sekarang itu Profesor Lupin. Oh my god, aku benar-benar suka sama Profesor Lupin ya, Werewolf, tapi cuma karena dia tuh kecil hati, bener kan, kecil hati. Sebenarnya kalau lebih percaya diri gitu loh, dia benar-benar bakal jadi tokoh yang bagus. Dia Profesor Lupin tuh punya bekas cakaran di wajahnya ya, dia itu werewolf itu benar-benar diperlakukan nggak adil di dunia sihir karena mereka dianggap makhluk yang membahayakan, karena emang kenyataannya emang membahayakan karena di setiap bulan pertama mereka berubah jadi manusia serigala yang nggak punya pikiran. Nah, kalau mereka ingin masih sadar, minum ramuannya namanya Wolfbane yang selalu di stok. Kalau stoknya dibuat oleh Severus Snape untuk si Profesor Lupin ya. Setelah itu mereka kan pelajaran pertahanan terhadap ilmu sihir. Dadah. Bahasa Inggrisnya singkat DADA, Division of Dark Arts. Mereka pelajaran pertama yaitu Pocards, tentang Pocards yang ada di lemari, ketakutan yang paling takut. Nah, setelah Harry maju, ternyata ketakutan Dementor. Karena apa? Karena sebelumnya Harry itu ketemu Dementor di
saat perjalanan ke Hogwarts. Lah, keretanya tuh digantiin sama Dementor menghisap sedikit jiwa Harry. Itu loh, membuat dia mendengar teriakan yang diasumsikan bahwa dianya itu adalah ibunya, Lily Potter. Nah, karena Bogartsnya itu Dementor, jadi Dementor ya, Profesor Lupin pun maju. Nah, maju, terus Bogartsnya ada di bulan pertama. Apa ya mantranya? Lupa saya. Pokoknya ada mantra yang buat Dementor tuh jadi lucu. Biar kayak, karena Dementor tuh cuma dikalahkan karena ketawa ya. Setelah ada pelajarannya, esoknya Nyonya Gemuk, tahu nggak Nyonya Gemuk? Lukisan Nyonya Gemuk itu lukisan yang menjaga pintu masuk Gryffindor. Nah, ada diasumsikan karena ada bekas cakaran ya, diasumsikan bahwa itu Sirius Black yang emang benar gitu loh, karena setelah dicari Nyonya Gemuknya emang dia pindah ke lukisan lain yang kayaknya di hutan di Afrika mungkin ya, bukunya badannya diacak-acakan. Dia itu emang benar-benar Sirius Black mencoba masuk tapi karena nggak diperbolehin, makanya karena nggak tahu sandinya gitu loh, nggak diperbolehin sama Nyonya Gemuk, makanya dia dicakar lukisannya. Nah, itu benar-benar menampakkan ketakutan buat semua orang di awas, dan Draco nggak sia-sia menyanyikan itu buat mengejek Harry. Draco diperankan dalam filmnya diperankan oleh Tom Felton ya, sedangkan Harry Potter diperankan oleh Daniel Richards. Pokoknya Daniel siapa itu. Setelah itu ya, karena itu menakutkan, terus setelah itu Harry sebenarnya karena merasa si kembar Weasley, Ron sama George memberikan peta perampok yang dibuat oleh Molly, Wormtail, Buffalo, dan Prongs. Yang tadinya itu kami melakukan perbuatan buruk bangsa itu ya. Setelah itu karena diberikan, karena emang si kembar udah hafal ya, Fred sama George Weasley udah hafal sama seluk Hogwarts, dan memberikan petanya kepada Harry. Nah, dia itu Harry membuka peta pramukaan buat menyelinap. Ya biasa lah Harry. Lah, dia ngelihat kalau ternyata Peter Pettigrew masih hidup. Dan mereka, kenapa dia sebetulnya udah mati? Kenapa kok masih hidup? Nah, karena itu dia diam-diam keluar pakai jubah gaib. Lah, ngomong-ngomong soal jubah gaib, kan tahu nggak religio kematian? Nggak bakal spoiler, pokoknya religio kematian ada 3 benda. Yang satunya jubah gaib. Yang duanya ya pokoknya kalian cari sendiri. Ada di buku yang lain banyak. Sebenarnya religio kematian itu benar-benar Harry Potter dan religio kematian. Cerita religio kematian itu benar-benar berkesan sama saya ya, keren banget. Nah, setelah itu ditemukan sama Profesor Snape ya, Harry ditemukan sama Profesor Snape. Dia tahu kalau Harry ada di balik jubah gaib. Nah, setelah itu untung saja si Profesor Lupin lewat.
untuk diselamatkan peta perampoknya. Peta perampok diselamatkan sama Profesor Lupin. Nah, Harry pun menyatakan alasannya bahwa Peter Pettigrew yang sudah mati ternyata masih hidup, ada di peta Hogwarts. Tuh. Nah, Profesor Lupin tuh sebenarnya curiga. Nah, karena itu Harry disuruh pulang saja, tidur di asrama, kembali ke asrama karena takut akan Sirius Black juga. Profesor Lupin itu sebenarnya belum tahu ya kebenarannya, karena saat itu mereka Profesor Lupin itu diasingkan oleh sahabatnya dan itu terjadikan karena takut ya. Setelah itu keesokan harinya saat latihan Quidditch, dia mendapat Firebolt, sapu terbaru dan tercepat pada masa itu. Ya, oh my god, Firebolt. Dan Firebolt benar-benar cantik menurut saya. Sapu tercantik daripada Nimbus 2001 ya. Dalam hal karena ada Firebolt untuk pertandingan, dia mencobanya. Setelah itu dia ketemu sama Profesor Lupin dan mengatakan apakah dia ingin belajar Patronus. Harry ingin belajar karena Harry benar-benar takut sama Dementor. Tuh, takutan sendiri adalah ketakutanku. Benar bagus banget. Nah, setelah diajari buat Patronus sama Profesor Lupin, butuh berapa hari pokoknya, 3 atau berapa, dia benar-benar udah bisa ngelawan Patronus. Ya, benar-benar hebat bukan? Menurut saya keturunan ayahnya atau ibunya ya, siapa itu, kayaknya ibunya pintar dalam mantra, transfigurasi ayahnya apa ya, saya lupa. Transfigurasi ayahnya, mantra itu ibunya. Bener. Setelah itu ajaran Patronus lah, belum lama setelah dia bisa Patronus, pertandingan Quidditch diadakan antara Gryffindor dan Ravenclaw. Harry itu jadi Secret Gryffindor dari tahun pertama dia masuk sekolah. Nah, dan ada kejadian di situ saat dia main ngejar Golden Snake bola kecil yang terbangnya cepat banget. Nah, yang harus emang ditangkap oleh Shaker. Dia naik ke atas terus saat itu hujan ya, naik ke atas terus sampai hampir membeku tuh. Nah, itu membeku gitu sampai sapu dan tangannya membeku jadi es. Nah, ternyata ketemu sama Dementornya itu menghisap si Harry. Karena linglung, dia jatuh dari sapunya. Untung saja diselamatkan sama Profesor Dumbledore. Nah, Profesor Dumbledore itu marah karena Dementor kok bisa masuk ke lapangan Quidditch, bukannya harusnya mereka menjaga luar gitu. Nah, pemerintah mengatakan itu alasan karena si Sirius Black udah masuk ke Hogwarts dan ingin masuk ke asrama Gryffindor dan menguatkan asumsi mereka kalau mereka Harry. Nah, setelah itu kita bakalan bahas langsung aja ke saat bulan purnama ya. Nah, kalau nggak salah saat itu setelah mereka ke gubuk
dari gubuk Hagrid kayaknya ya kalau nggak salah. Mereka, dan itu pas bulan pertama si Ron itu digigit sama anjing Animagus itu. Animagusnya Sirius Black itu anjing krim. Nah, diseret ke bawah belakang dalu raksasa. Di dalu raksasa itu kayak pohon hidup yang benar-benar liar. Ke bawah dalu raksasa, diseret ke Sinking Shack, kayak rumah berhantu di sana gitu, rumah paling berhantu. Nah, di situ Harry masuk ya, mencari, terus ternyata yang diincar itu bukan Ron, tapi tikus yang dipelukan Ron. Nah, terus Sirius Black berubah jadi aslinya, dari Animagus jadi asli. Berubah jadi asli. Setelah itu dia itu bertengkar sama Harry, sama Profesor Lupin juga. Itu mengatakan kebenaran Animagusnya si Peter Pettigrew ternyata tikus. Nah, dia paksa diubah jadi manusia lagi, bentuk semula, dan sebenarnya menjijikan dia ya, karena ternyata itu cuma motong satu jarinya buat kematian palsu. Nah, sebetulnya Peter Pettigrew itu pengkhianatnya, bukan Sirius Black. Nah, setelah itu masuklah Profesor Snape. Aku bener-bener suka Profesor Snape loh. Karakter Harry Potter yang paling suka itu Profesor Snape. Nggak tahu kenapa, tapi bener-bener Profesor Snape gitu loh. Nggak sih Profesor Dumbledore. Aku suka Profesor Snape. Nah, setelah itu mereka bertengkar, mereka keluar dari gubuk dan nggak sengaja si Peter itu kabur, jadi Animagus lagi jadi kabur keluar dari Sinking Shack, rumah berhantu tersebut, pakai lewat dalu raksasa ya, dari terowongan dalu raksasa. Dan mereka keluar sengaja bulan purnama. Nah, si Profesor Lupin tuh jadi werewolf, dan karena dia nggak minum Wolfsbane yang buat tetap jaga pikirannya, dia itu mulai menyerang mereka. Nah, saya itu tanpa aba-aba ternyata terdengar oman serigala, yang membuat werewolfnya tertarik sama oman werewolf yang lain, karena mereka saling menabi. Nah, saya itu mereka selamat. Profesor Snape kalau nggak salah pingsan ya. Mereka balik lagi. Sebenarnya kalian tahu nggak peta perampoknya namanya siapa? Buatan Molly, Wormtail, Pufflet, dan Prongs. Molly itu sebenarnya sebutan werewolfnya Profesor Snape. Profesor Lupin, Remus Lupin ya, nama panjangnya Remus Lupin. Nah, itu saat mereka masih di Hogwarts, mereka mengatakan bahwa dia murni. Wormtail itu Peter Pettigrew. Peter yang tikus itu pengkhianat. Terus saya itu Padfoot itu Sirius Black, sahabat sepernakalannya sama James. Prong itu James. Padfoot itu anjing krim. Prong itu rusa bertanduk. Makanya James dikatakan Prong. Itu dari bentuk Animagus mereka ya. Nah, ternyata karena Wormtail kabur ya udah, mereka kembali. Nah, karena
karena Ron terluka, maka Ron dirawat di hospital wings. Nah, kan Hermione itu nunjukin rahasianya, dia itu punya kalung buat pembalik waktu, apa namanya saya lupa. Pembalik waktu, dia diputar, dia kembali ke masa lalu buat nyelamatin book bag yang katanya bakal dipotong. Nah, book bagnya dilepas. Book bag itu ada saat pelajaran dari Hagrid. Awal-awal itu pas pelajaran dari Hagrid, book bag Harry itu naik book bag, jadi ya kayak punya sedikit ikatan ya Harry punya dari book bag. Nah, mereka balik waktu, kembali. Konsekuensinya pokoknya mereka tuh nggak boleh ketemu sama aslinya. Kalau ketemu sama aslinya itu mereka bakal jadi gila kalau nggak salah ya. Nah, mereka diam-diam ke gubuk Hagrid. Nah, mereka melepaskan book bag, membawanya ke hutan. Nah, karena udah sore, setelah itu jadi malam. Nah, karena itu Hermione menyuruhkan golongan serigala gitu loh, buat memancing Profesor Lupin yang udah berubah jadi werewolf ke arahnya. Nah, saya itu karena nggak, sebenarnya mereka udah keluar tapi nggak sengaja ditemukan lah teman sama werewolfnya. Nah, itu tuh ditolong sama si book bag biar pergi. Nah, setelah itu sebelumnya Harry sama Sirius tuh ngejar sampai ke daerah danau yang banyak dementornya, karena terus mereka tuh menghisap jiwanya si mereka berdua gitu loh, sampai si Sirius jiwanya benar-benar keluar, putih itu keluar. Nah, tanpa sengaja ada Patronus yang benar-benar kuat, yaitu Patronusnya si James, yaitu rusa bertanduk. Nah, setelah itu mereka pingsan dibawa ke hospital wing gitu. Nah, sebetulnya karena Harry sama Hermione nunggu, mungkin ayahnya James Potter yang ngirim Patronus. Nah, selanjutnya si Hermione desak Harry buat ngeluarin Patronusnya, yang ternyata sebetulnya Harry yang sekarang menyelamatkan Harry masa lalu dengan Patronus usaha tanduk tersebut. Nah, setelah itu mereka selamat. Setelah itu Harry yang masa sekarang membawa Sirius Black ke daerah jembatan menara tertinggi ya, pokoknya kayaknya jembatan penghubung ya, jembatan penghubung, suruh naik bag biar mereka lolos, biar Sirius sama buktinya lolos. Nah, setelah itu mereka lolos, mereka kembali lagi ke Hospital Wings, gak sengaja ketemu sama Profesor Dumbledore. Nah, Ron bingung satunya. Nah, oke, jadilah begitu. Akhirnya ungkapan yang paling saya suka ya, yaitu aku tak pernah cari masalah ya, biasanya makan ada di halaman 100. Salah satu ungkapannya saya sukai tadi, padahal Harry emang benar-benar gak membuat masalah, tapi emang masalah yang selalu mendatanginya gitu loh. Nah, gaya penulisannya ya itu benar-benar bagus, karena saya benar-benar bisa masuk ke dalam
dalam bukunya saya bisa berpikir imajinatif ya. Mungkin sebagian orang enggak ya, tergantung orangnya sih. Kayak saya lumayan kutu buku ya, nerd. J.K. Rowling itu benar-benar penulis hebat. Dia tuh kayak nggak segan-segan dalam menulis. Walaupun Harry Potter benar-benar terkenal, ada buku lain yang kalian coba baca ya, karya J.K. Rowling. Menurut saya buku Harry Potter dan Tawanan Azkaban itu benar-benar bagus, tapi emang saya lebih suka yang seri keempat, yaitu buku Harry Potter dan piala api karena ada naganya karena juga ada si tampan kayak kritik. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari buku ini yaitu sebenarnya jangan pantang menyerah akan kehidupan walaupun kesulitan, teruslah gapai cita-citamu setinggi mungkin. Jangan pernah menyerah hanya karena satu masalah, cobaan dari Tuhan. Nah, kalian harus terus maju, jangan pernah takut, pokoknya pantang menyerah. Sekian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.